Dijamin 100% senang hidup. Saya belum pernah menengok orang membahagiakan orang tua hidupnya susah, belum. Udah jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Setiap orang membahagiakan orang tuanya pasti bahagia 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis nomor 306. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bisanadihi, dengan sanadnya. Wa an Salamah bin Qaisar, dari Salamah bin Qaisar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman, siapa yang berpuasa satu hari, ibtigha'a wajhillah, dia berpuasa tidak ada niat lain, niatnya hanya mencari ridha Allah. Memangnya ada orang puasa niatnya lain? Ada. Niatnya mau kebal, niatnya mau cantik, niatnya mau pesugihan. Niatnya mesti nawaitu shauma sunnatin lillahi ta'ala. Puasa dia satu hari karena niatnya hanya kepada Allah. Apa balasannya? Ba'adallahu min jahannama, Allah menjauhkan dia dari neraka jahannam. Berapa kilometer? Kabu'di ghurabin, seperti seekor burung gagak terbang. Tara wa huwa farkhun, burung gagak terbang masih anak burung. Hatta mata haraman, sampai mati tua. Ada burung gagak baru tumbuh sayapnya terbang. Habis itu sampai dia tua, sampai mati. Berapa kilometer itu? Tak bisa diukur. Makna hadis ini artinya jauh. Sama macam orang bilang, ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Kamboja. Jauh Ustaz Somad dari ibu? Ya sebatang rokok lah. Sebatang rokok itu berapa menit? Maksudnya dekat. Nah, gitu. Ibu kenal dengan ibu itu? Kenal. Tinggal di mana? Di Jalan Kamboja. Dekat betul rumahnya. Balanci-lancian ai dapurnya di rumah awak. Apa maksud kalimat itu? Dekat. Nah, itu maksud. Burung gagak yang baru tumbuh sayap terbang sampai tua mati, begitulah jarak dia dengan api neraka. Apa maksudnya? Jauh. Bagaimana supaya kita jauh dari neraka? Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali pagi, 7 kali petang. Bagaimana jauh supaya dari neraka? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada satu lagi, puasa satu hari, niatnya karena Allah. Saya puasa Pak Ustadz, terus badan saya slim. Puasanya karena Allah, slimnya bonus. Slim itu maksudnya diet.
kurus. Induk dari segala penyakit adalah lambung. Dari mana datang kolesterol? Kolesterol disebabkan 3. Yang pertama, daging merah, daging kambing, daging kerbau, daging sapi. Yang kedua, jeroan, usus, hati, limpa. Apalagi seafood, kepiting, cumi, udang. Semuanya dari makan. Makanya kalau ada ibu yang kolesterol, takut, kasih ke saya. Saya alhamdulillah tidak kolesterol. Dari mana datang penyakit darah tinggi? Kambing. Ada yang bilang katanya yang membuat darah tinggi ini kambing. Tapi ada yang bilang yang membuat darah tinggi ini kerupuk. Kalau ibu tak percaya, coba bapak tuh gorengkan kerupuk tiap hari. Naik darah tinggi dia. Melayang gelas tuh. Asam urat. Asam urat itu siku-siku, pergelangan kaki, gara-gara pinggang tak bisa lagi menyaring racun. Buah pinggang rusak. Gara-gara terlalu banyak makan garam. Saya khawatir saya buah pinggang ini gara-gara saya tiap hari makan ikan asin. Pagi, siang, malam mesti ada ikan asin walaupun agak segini. Kalau tak ada ikan asin tak berselera saya makan. Sambal belacan, daun ubi. Menetes air liur. Kok dikasih orang ayam, daging kurang. Tapi kalau ikan asin, sambal belacan, daun ubi, tak nampak mertua lalu. Karena dia di Jombang. Jadi kalau kita amalkan ajaran Islam ini, kita sehat atau tak sehat? Sehat. Pahala dapat, neraka jauh, badan sehat. Jadi kalau ada ibu yang istiqomah puasa, lanjutkan. Apalagi perempuan punya banyak utang puasa. Mengandung anak 30 hari tak puasa. Menyusukan anak 30 hari tak puasa. Menyusukan anak 2 tahun 30 hari tak puasa. 1 anak utang puasa 90 hari. Mau diganti tahun ketiga, adiknya datang. Sekarang anak sudah SMP, inilah masanya mengganti puasa. Makanya silakan ibu puasa niatnya qadha. Jangan tak puasa gara-gara laki. Karena kalau kita mati, laki tak ikut. Yang disebut dengarnya sakit hati. Nah, jadi laksanakanlah puasa sunat ini, bagus untuk kesehatan dan bagus pula zahir dan batin. Jadi rupanya santan, telur ayam, telur puyuh, seafood, kacang-kacang, itu semua menjadi racun. Gula, diabetes. Bagaimana caranya biar supaya kita sehat? Puasa, maka badan kita itu memakan racun-racun itu. Jangan makan pagi, jangan makan siang, jangan makan sore. Maka racun-racun di badan kita itu dimakan oleh badan kita sendiri. Nah, itulah bagusnya berpuasa. Alhamdulillah, sekarang saya tengok orang banyak kali puasa. Setiap ada acara makan, ambil nasi sikit. Enggak makan pak, diet karbohidrat. Makan sayur-sayur aja. Saya setiap kali undangan bupati, gubernur, wali kota, menteri, DPRD, DPR RI, MPR, meja tuh makanan semua.
kepiting, udang, burung belibis, cumi, macam-macam. Tak ada satupun yang makan. Kenapa nggak dimakan? Kolesterol. Kambing mengandung kolesterol. Bohong. Yang betul kambing mengandung anak kambing. Kenapa kambing mengandung kolesterol? Tidak aja. Saya bilang sama mereka, bapak-bapak jangan takut. Cumi, kepiting, udang, sotong ini nggak ada kolesterol di sini. Masa Pak Ustaz? Nggak ada kolesterol di sini. Nadanya nanti waktu periksa di rumah sakit. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah tak ada satupun yang menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Sampai sekarang sehat, tak ada sakit-sakit. Karena saya tak pernah periksa. Kasih kartu gratis. Ini Ustadz gratis medical check up ujung rambut sampai ujung kaki, rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Tak saya pakai. Ini Ustadz bebas ke rumah sakit mana saja, Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia. Saya ambil, tapi belum saya pakai. Karena kalau saya periksa, tahu saya ini sakit, saya bawaannya mau mati aja. Akhirnya otak saya berpikir macam ayam sakit. Diam, monong, mati. Tapi saya masih tetap ke rumah sakit. Semalam ke rumah sakit bawa ustazah. Rumah sakit tetap. Ini bukan berarti saya anti dokter, bukan berarti anti rumah sakit. Tapi jangan terlalu takut. Ada tukang kusuk dari Bukit Tinggi, namanya Pak Helmi. Apa makanan yang paling pantang Pak sama minuman? Nggak ada loh Pak Ustaz. Makanlah kesadonya. Masa nggak ada Pak? Kalau pantang-pantang bana kuah gulai kambiang. Kuahnya. Karena bumbunya itu yang racun. Kalau Pak ingin bana makan kambiang, dipotong kambing itu dipanggang. Dibakar makan. Ketika digulai, kuah gulainya itu yang karena udah bercampur-campur masuk, itu yang jadi racun. Kita bisa langsung mati kalau yang dimakan itu kambing tetangga. Langsung kok mati. Curi kambing. Jadi apa nama membuat orang naik kolesterol, jantung, koroner, darah tinggi, diabetes kalau bukan makanan? Fikir. Memikirkan ansuran skincare. Ansuran lah dibayar setengah, muko indak jua putih. Dipakai ke muko, dibuka jilbab, leher hitam. Akhirnya berpikir. Ndak lo mati, kalau mati alhamdulillah setengah mati. Jadi jangan banyak pikir. Itu maka orang gila sehat. Orang gila tak berpikir. Mana ada orang gila sakit? Jalan, dia senyum. Tak ada beban hidup. Maka kalau mau sehat berarti jangan gila loh. Mulut ini bisa dihentikan. Tangan ini bisa dihentikan. Kaki ini bisa dihentikan. Mata ini bisa dihentikan. Lidah ini bisa dihentikan. Tapi ada satu yang tak bisa dihentikan. Menengok kelas belum selesai pula. Menengok semak, kapan lah dijual orang ini tanah. Menengok ruko, bila lah diselesaikan. Akhirnya berpikir. Bagaimana cara menghentikan pikiran? Pikiran tak bisa dihentikan. Pikiran hanya bisa dialihkan. Pikiran tak bisa dihentikan, hanya bisa dialihkan. Bagaimana cara mengalihkan pikiran? Membaca Al-Quran. Itu maka anak-anak tahfiz itu sehat. Karena mereka sehari murajaah mengulang hafalan 2 juz. Jadi ketika sedang mengulang hafalan itu tak bisa mikirkan yang lain. Dia fokus ke hafalan itu.
Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Tak bisa dia mikirkan yang lain. Apa yang bisa membuat kita fokus pada pikiran? Zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu maka kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Itu Pak Ustadz, orang tak Islam itu kenapa pikirannya tenang? Mereka bukan berzikir karena dia tak tahu zikir. Mereka menyebutnya kontemplasi. Mereka menyebutnya meditasi. Pejamkan mata, tarik nafas, kosongkan pikiran, dengarkan suara gemericik air dan kicau burung. Bayangkan Anda sedang berada di bawah air terjun. Lupakan suami, lupakan angsuran, lupakan kredit, kata dia. Cara dia mengalihkan kita. Kita tidak bisa menghentikan pikiran, kita hanya bisa mengalih. Kenapa dibuat ada bunga-bunga, ada taplak meja, ada gambar-gambar? Supaya pikiran waktu menengok bunga tenang, waktu menengok warna-warna hijau tenang. Itu maka ada gambar-gambar kaligrafi supaya pikiran itu tenang. Saya Pak Ustadz, alhamdulillah di ruang tamu rumah saya tenang. Menengok kaligrafi tenang, menengok dinding tenang, menengok ikan di akuarium tenang. Pas menengok gambar laki saya suntuk saya Pak Ustadz. Rawahu Abu Ya'la. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Mausili. Mausil artinya Mosul. Mosul itu satu kota di Irak. Wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, nama kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Imam Al-Baihaqi, apa nama kitabnya? As-Sunan Al-Kubra. Sunan, sunan jamak apa mufrad? Sunan jamak apa mufrad? Jamak. Mufradnya sunnah. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Sunan artinya sunnah-sunnah. Oke, kita lanjutkan 307. Baru jam 5:10. 5:30 kita jawab pertanyaan. Kertas-kertasnya kumpulan ustazah. 307. Wa an Abi Sa'id, Abu Sa'id, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, ma min abdin yasumu yauman, kalau ada orang berpuasa walaupun sehari, fi sabilillah, dia puasa karena Allah, bukan karena bini, bukan karena laki, bukan karena mertua, bukan karena tetangga, karena Allah. Illa ba'adallahu bidzalikal yaum, maka Allah jauhkan wajahnya pada hari itu anin nar, dari api neraka, sab'ina kharifan, 70 musim. Di Arab itu ada 4 musim. Musim dingin, syita. Musim panas, saif. Dalam satu ayat ada musim panas, ada musim dingin. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita. Syita musim dingin, saif musim panas. Ada 2 musim lagi. Rabi', maka ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabi' artinya musim bunga. Waktu bunga-bunga sedang mekar, itu Rabi'. Satu lagi ada musim gugur. Waktu mau musim dingin itu berguguran semua. Namanya kharif. Kharif. Berapa musim? Musim dingin syita. Musim dingin saif.
Musim gugur Rabi'. Musim bunga Rabi'. Musim gugur Kharif. Orang barat winter, summertime. Ada musim dingin sama. Itu di Arab, di Eropa 4 musim. Di tempat kita musim durian, musim rambutan, musim pilkada, musim asap, musim kebakaran hutan, musim hujan. Kalau udah musim hujan, becek jalan. Untung anak-anak santri sekarang udah ada paving block. Oh, dulu becek, kasihan. Kalau udah musim panas, panas minta ampun. Berkeringat. Aku panas saja dari tadi, kata orang. Tapi enggak. Tidak musim panas, rupanya tak mandi. Patutlah. Saya hari ini udah 2 kali mandi. Mau mengajar subuh, mandi. Mau mengajar ini, mandi. Karena habis ini langsung kami ke mandi lagi. Tempat pengajian nanti malam mandi, namanya mandi angin. Mandi angin di Minas. Orang biasa mandi air, ini mandi angin. Di mana-mana ada mandi air sama mandi uap. Di Riau ada mandi angin. Ini tempat kami pengajian nanti malam. Maulah terkentut-kentut balik ini. Mandi angin. Siapa yang puasa 1 hari, dijauhkan Allah wajahnya dari api neraka 70 musim. Arti 70 musim itu apa? 70 tahun. 70 musim itu artinya 70 tahun. Itu arti 70 musim. Nabi Musa menikah dengan anak gadis Syuaib. Aku nikahkan engkau Musa dengan anakku, kata Syuaib, dengan mahar mengembala kambing 8 hijaj. Anta jurani 8 hijaj. 8 musim. Mengembalakan kambing 8 musim, berarti 8 tahun. Bukan 1 tahun itu dihitung 4 musim. Nah. Musim dingin kan sekali, musim gugur sekali, musim panas sekali, musim bunga sekali. Maka dihitung 1 tahun itu 1 musim, masing-masing 1 musim. Jadi kalau 8 musim bukan 2 tahun, 8 tahun. Mengembalakan kambing 8 tahun. Cantik kali rupanya anak Syuaib itu. Sampai mau Musa mengembala kambing 8 tahun. Disempurnakannya pula 2 tahun lagi. 10 tahun dia mengembala kambing. Tak ada satupun ayat dalam Quran menceritakan macam mana cantiknya anak Syuaib. Tapi ada sifatnya 1 ayat. Tamshi ala istihya. Cuma itu. Tamshi berjalan. Ala istihya, malu-malu. Perempuan yang berjalan malu-malu layak untuk dinikahi dengan mahar 10 tahun menjadi pengembala kambing. Itulah yang tak ada sekarang. Semuanya kehilangan malu. TikTok, 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 TikTok. Heran saya. Udah macam ulat pinang. Bukanlah scroll. Isinya perempuan yang tak tahu malu. Maka santri-santri dijaga supaya dia punya malu. Yang paling bahaya ini sudah tak tahu malu. Kalau sempat kita punya anak perempuan tak tahu malu, habislah harga diri kita tergadai. Mudah-mudahan anak-anak ibu diselamatkan Allah SWT. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu 1 cabang dari iman. Iman itu 73 sampai beratus cabang. Tinggi cabang paling tinggi la ilaha illallah. Cabang paling rendah membuangkan duri batu dari jalan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah 1 cabang iman. Kalau dah tak bermalu berarti tak beriman, tak sempurna iman. Hadis ini tinggi kualitasnya. Muttafaqun alaih. Disepakati atasnya. Sepakat Imam Bukhari sama Imam Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Oke, kita lanjutkan. Hadis 308.
An Thauban, dari Thauban radhiyallahu anhu, an Rasulillah SAW, dari Nabi SAW. Man shoma sittata ayyamin, siapa yang puasa 6 hari. 6 hari. Kalau tadi 1 hari, ini puasa 6 hari. Ba'dal fitri, setelah Idul Fitri. Kana tamamis sanah, berarti dia dapat pahala setahun. 6 hari Idul Fitri. Ramadan 30 hari. 30 tambah 6 36. Kenapa pula setahun? Man jaa bil hasanati falahu. Halo. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal 1 dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal 1 dibalas 10. Puasanya 30 tambah 6 sama dengan 36 kali 10 360. Itulah maka dia dapat pahala puasa setahun. Sudah lewat. Sekarang sudah masuk 10 Zulqa'dah. Sebulan lagi kita Idul Adha. Man jaa bil hasanati, ini ayatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan dibalas 10. Rawahud Nasai. Hadis ini ada dalam Sunan Nasai. Wa Ibnu Majah. Hadis ini ada dalam Sunan Ibni Majah. Wa hadza lafzuhu. Ini lafaznya. Hu. Kemana pergi hu? Halo. Kemana pergi hu? Rawahun Nasai. Hadis ini ada dalam Sunan Nasai. Wa Ibnu Majah, ada dalam Ibnu Majah. Wa hadza lafzuhu, ini lafaznya. Kemana perginya? Saya ulang sekali lagi. Rawahun Nasai. Yang pertama Imam Nasai. Wa Ibnu Majah, Ibnu Majah. Wa hadza lafzuhu, ini lafaz darinya. Nasai, Ibnu Majah. Hadza lafzuhu. Hu-nya pergi ke Ibnu Majah apa Nasai? Kalau ketemu dhamir, kata ganti, baliknya ke orang terakhir. Nasai, Ibnu Majah, hadza lafzuhu. Hu-nya baliknya ke sini. Paham? Dhamirnya balik ke orang yang terakhir. Nasai, Ibnu Majah, hadza lafzuhu. Hu-nya baliknya ke Ibnu Majah, bukan ke Nasai. Itu kaidah. Tengok yang terakhir. Ini ada santri namanya Aisyah, Fatimah, Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. Ini air minumnya. Air minum siapa? Zainab yang terakhir. Begitu kaidah dalam bahasa Arab. Dhamir balik ke yang terakhir. Faham tu? Faham tu kalau bahasa awaknya, are you understand? Yes, I do. Yes, I understand. Rupanya kalau habis makan salah lawak kau lancar bahasa Inggris. Hadis yang terakhir. Terakhir nanti baru kita sambung 309. Wazadan Nasai, Imam Nasai ada menambahkan. Fasyahrun bi asyrati ashhur. Puasa 1 bulan sama dengan 10 bulan. Wasiyamu sittati ayyam, puasa 6 hari ba'dal fitri tamamus sanah. 6 hari sama dengan 60 hari. 10 bulan tambah 60 hari sama dengan 12 bulan. Wa Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan sama bunyinya macam ini. Wa akhraja Ibnu Hibban. Ada pula imam namanya Imam Ibnu Hibban. Bunyi lafaznya, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, wa sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, faqad shoma sanah, dia dapat pahala macam puasa setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Ahmad siapa? Halo, 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 halo. Ahmad apa? Ahmad mana? Begitu banyak Ahmad di dunia ini. Imam Ahmad katanya, Ahmad apa? Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu siapa? Imam Hambal. Kalau disebut dalam hadis riwayat Ahmad, maksudnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu Imam Hambali. Makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241. Ingat itu. Wal Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Wat Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa nama kitabnya? As-Sunan Al-Kubra. Kenapa Ustaz tanya santri? Mereka masih belajar sekolah. Ibu tak sempat lagi memikirkan memandikan anak, pampers lagi, gulai, belacan lagi, belanja. Kalau saya tanya juga itu, bukan berarti saya bilang ibu tak layak belajar ini. Anak-anak ini belum lagi berpikir macam-macam. Saya khawatirnya nanti kalau ibu selalu memfokus ke sini, pas nanti suami minta, buatkan kopi ya dek. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabrani, dan Imam As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa ini kata? Datang dia kemari, tolong ruqyah istri saya Pak Ustaz kan. Min hadisi Jabir, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Jabir radhiyallahu an. Habis, nanti pertemuan akan datang bulan Juni. Hadis 309. Syukran. Syukran itu terima kasih. Kalau bahasa kampung kami, merci beaucoup. Merci beaucoup bahasa Prancis artinya terima kasih. Bahasa Inggrisnya thank you. Bahasa Maduranya mator sekelangkong. Mator sekelangkong. Mohon doa untuk kesembuhan ibu saya. 6 bulan beliau tak bisa berjalan karena pengapuran tulang. Kalau sudah tua, tulang kita itu rapuh macam batu kapur. Almarhumah mak nih, satu cincin tulang belakang nih tanggal kena lapuh. Ibu yang sudah agak tua, jangan naik ke atas tembok, jangan naik ke atas meja-meja, takut patah. Bukan meja itu patah, kaki awak patah. Karena kita udah tua. Anak sibuk mengurus laki dia, maka pandai-pandailah mengurus diri. Kalau masih bisa minta tolong, minta tolong. Tabung gas berat jangan diangkat, nanti tangan patah. Pengapuran itu efek tua, memang tak bisa dihindari. Ada jenis orang yang cepat pengapuran tulang, katanya kurang kalsium. Sebagai seorang ibu dan seorang istri, apa ada amalan yang bisa dilakukan agar emosi kami tidak naik turun? Kalau masih emosi, berarti masih hidup. Yang saya khawatirkan, ibu tak ada emosi lagi. Tenang. Bu, tadi saya tengok laki ibu membonceng orang. Ikhlaskan aja. Saya tengok tadi anak ibu dibawa orang nonton. Serahkan pada Allah. Selama ibu masih mau marah, masih mengamuk karena Allah, mengamuklah. Tapi mengamuknya karena Allah. Nabi itu rupanya sabar-sabar aja, dia mengamuk dia. Ditengok Nabi ada orang berkelahi tentang ayat Quran, marah Nabi. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah manusia ini hobinya berkelahi aja, kata Nabi. Ada masanya lembut, ada masanya. Yang tak boleh itu tak tentu arah, marah-marah. Tak benar. Tanya santri ini.
Tanya santri. Kalau sekarang ditanya, segan orang ini jawab karena saya ada di sini. Tanya, Ustaz Somad itu pernah dia marah-marah tak tentu arah? Tak pernah. Tak pernah saya amuk, saya marah sekali pun tak ada. Tanya. Tak pernah saya. SP1 surat peringatan, melanggar lagi SP2, melanggar lagi SP3, melanggar lagi karantina 6 bulan. Tak lagi sanggup, panggil orang tuanya, jemput baik. Bu, Pak, dulu kalian serahkan anak kalian ke sini kan? Ya, aku tak sanggup, bawalah balik. Ngamuk kita marah. Ini anak menghabiskan energi kan? Ngamuk kita, stroke kita. Mau rupanya dia jaga kita. Ngamuk gitu. Ini anak ini naik setan saya. Habis itu orang balik. Alah, Ustaz Somad tuh ngamuk-ngamuk dan itu arah. Makanya saya tak ada. SP1, SP2, SP3 6 bulan keluarkan. Saya pernah mengeluarkan santri 15 orang. Keluar semua. Asal melanggar, keluar. Tapi tidak sikit-sikit marah, sikit-sikit mengamuk. Asal ceramah, nengok jamaah mengantuk, mengamuk. Selama mengajar 4 tahun sini, pernah saya marah menengok ibu mengantuk? Pernah. Oh, tidur-tidurlah. Kalau orang bisa tidur, itu tandanya sehat. Berapa banyak orang kaya tak bisa tidur karena sakit insomnia. Jam 2 malam berkedip-kedip biji mata tak bisa tidur. Ibu asal nampak ustaz dia tidur. Asal nampak ustaz masuk. Sehat. Lanjutkan. Saya pun kadang emosi. Tak tahu kita bangun pagi tiba-tiba suntuk aja bikin. Tapi kadang-kadang bangun pagi cerah aja. Tidak ada jalan lain kecuali banyak-banyak bersodako. Banyak-banyak bersolat. Banyak-banyak bersolawat. Yang mana yang betul Pak Ustaz? Tiga-tiga betul. Amal lisan, solawat. Amal badan, solat. Amal harta, sodako. Tiga-tiga betul. S3. Solat, sodako, solawat. Amalkan tiga-tiga itu, Allah yang akan menurunkan ketenangan dalam hati. Hati kita ini bukan punya kita, punya Allah. Bukan punya kita. Hati ini punya Allah. Makanya kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah, lembutkan hatiku ini. Sembahyang ibu tahajud tengah malam, kalau ibu marahnya sama bapak, berdoanya pas di samping dia. Ya Allah, lembutkan hatiku, mau kuhamu aja dia ini. Lembutkan hatiku ya Allah, sebagaimana aku menengok dia 30 tahun yang lalu, waktu di simpang jalan Kamboja. Itu masih hutan lagi rimbun ya Allah. Bagaimana status pernikahan orang yang menikah? Status dia menikah, namun dia sudah hamil sebelum menikah dan anak yang dikandungnya meninggal. Apakah dia harus menikah ulang lagi dengan suaminya? Maaf, cakap dia melakukan hubungan terlarang, lalu kemudian hamil. Hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu dinikahkan oleh Pak Kua. Kunikah, Pak Kua hanya mengurus surat. Pak, nikahkan, walinya menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Nikahnya sah apa tak sah? Sah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Tapi dia sedang hamil Pak Ustaz. Tidak ada larangan perempuan hamil nikah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Hukum Islam di Indonesia mengikut mazhab Syafi'i. Makanya Pak Kua tak pernah nanya sudah berapa bulan. Dan Pak Kua tak berhak nanya itu. Nikahnya sah. Yang jadi masalah bukan masalah nikahnya.
setelah nikah. Setelah nikah lahir anak, anak tidak bisa pakai bin Parno, nama lakinya Parno, tak bisa. Ini anak saya Pak Ustadz, saya sudah tes DNA dibawa ke Singapura, ini anak saya. Itu bukan anakmu, tapi darahnya sama, golongannya sama. Ini anak saya, bukan anak. Kenapa tidak diakui anak saya? Karena kau mencoblos sebelum hari H. Kertas pemilu tidak diakui. Paham? Tidak boleh pakai bin. Pakai bin ibunya. Pakai bin mak. Anak yang lahir akibat hamil duluan pakai bin ibunya. Mati si bapak nih, apakah anak didapat warisan? Mati tak dapat warisan. Mati si anak, si bapak tak dapat warisan. Mati si bapak, si anak tak dapat warisan. 3. Bin tak boleh, anak tak dapat warisan. Bapak kalau anak itu mati tak dapat warisan. Anak ni perempuan, mau menikah, bisakah bapak ni mewalikannya? Tak bisa. Jadi kalau ada kejadian di kampung, di keluarga kita, menikah mereka hamil, nikahnya sah. Tapi ingatkan nanti setelah anak itu lahir, ada konsekuensi hukum yang berlaku. Jangan nanti anak ini gadis umur 20, 25 mau nikah, jangan kau walikan. Jangan kau walikan, itu bukan anak kau. Kau tak sah wali. Kalau kau walikan tak sah nikahnya, berzina dia dengan laki dia. Jadi macam mana Pak Ustaz? Kau pura-pura mencret. Bilang sama Pak Kua, Pak Kua aku sakit perutku pagi. Pura-pura opname kau di rumah sakit. Jangan kau mengangkatkan. Tak tahu kau mau lari kemana, pergi ke jembatan Leton, terjun kau ke bawah. Udahlah dulu menyusahkan nama ayah kau, sekarang menyusahkan anak kau pula. Setelah nikah, ini tadi masalah nikah dia. Kemudian anaknya tadi lahir. Apakah mereka perlu akad lagi? Akad yang pertama tadi sah atau tak sah? Sah. Kenapa diulang lagi akad? Makanya kalau ada yang mengatakan akad ulang, tanya dia balik. Akad yang pertama dulu sah. Sah. Kenapa diulang lagi akad? Mana boleh akad 2 kali? Kalau kau bilang akad yang pertama itu tak sah, kenapa kau biarkan dia serumah? Berarti berzina lah dia selama ini. Akadnya sah, akadnya sah, akadnya sah. Jelas? Nah, tak juga jelas, saya ulang sekali lagi nih. Apa kunci hidup tenang? Hidup kita ini 3. Masa lalu sudah lewat, masa akan datang kita tak tahu. Hidup kita yang sesungguhnya adalah masa maka nikmatilah sekarang. Kenapa orang terlalu banyak bersedih dan takut? Karena dia terlalu menengok masa lalu dan terlalu membayangkan masa depan. Saya tak terlalu bayangkan masa depan. Dan saya tidak terlalu sedih masa lalu, karena aku hidup di masa sekarang. Ibu lah ibu, misal ibu terlalu sedih masa lalu. Kalaulah aku nikah dulu dengan calonku yang matanya biru, rambutnya pirang, tingginya 2 meter, turis bule, bahagianya aku sekarang. Lalu bersedih, balik rupanya masa lalu itu. Tidak kan? Syukurilah laki yang ada sekarang. Betul Pak Ustaz. Kok nikah aku sama bule itu dulu, mungkin tak bisa aku ikut pengajian. Takut aku dia diambil tetangga. Tapi dengan suamiku yang ini Pak Ustaz, aku ikhlas. Mau diambil orang, ambillah. Tak ada cemasku sedikit. Dia pun hitam-hitam setampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekulis. Akan datang. Kalau saya terlalu memikirkanlah akan datang. Nanti akan datang, akan begini. Tapi saya berpikir tentang akan datang. Kalian sekarang kelas 2, nanti naik kelas 2 SMA. Berarti tahun 2027 kalian mesti kuliah.
Di belakang masjid itu akan ada insya Allah 20 kelas 4 lantai untuk sekolah tinggi agama Islam Az-Zahra. 2027 kalian masuk, berarti 2031 selesai S1. Berarti selesai S1 aku mesti buka Az-Zahra 3, Az-Zahra 4, Az-Zahra 5, Az-Zahra 6, supaya anak-anak ini bisa mengajar sekolah. Tak mungkin dia hanya sekedar sarjana, hafal Quran, baca kitab dan mengajar. Berarti mesti ku carikan calon suaminya yang hafal Quran juga. Mesti ku jumpakan dengan murid-muridku yang ada di Palas. Semua saya pikirkan itu, tapi saya tidak terlalu takut. Saya ceritakan sama ustazah, aku mau anak-anak ini begini. Karena takut aku kalau dapatnya laki Fir'aun, hilang hafalan dia. Dapatnya laki hantu. Jangankan hafalan, jilbabnya terbang melayang. Kalau ayah dia, yang dipikirkannya cuma satu anaknya itulah. Kalau aku, SMP 3 kelas, aliyah 3 kelas, kupikirkan itu semua. Tahun 2027 dia tamat, masuk kuliah. 2031 dia tamat. Berarti habis itu dia nanti masuk S2. Tak mungkin dia cuma kuliah aja, berarti dia mesti menikah, punya suami. Suaminya mesti baik. Saya pikirkan itu, tapi tidak membuat saya lalu takut melihat masa depan. Nikmati yang ada sekarang. Saya menikmati sekarang. Pagi tadi ceramah di SMK 1. Habis SMK 1 di Masjid An-Nur dengan BI. Habis itu khutbah di Masjid Al-Iman Jalan Bakti. Habis itu tanya jawab dengan jamaah. Habis itu rapat Yayasan Tabung Wakaf Umat. Habis itu sekarang pula ini pengajian ibu-ibu Az-Zahra. Ini sekarang mandi angin malam. Nanti malam pulang subuh besok di Masjid Polda. Habis Masjid Polda acara di Hotel Pangeran. Habis itu acara akikah anak Pak Maskur. Saya menikmati. Jadwal-jadwal ini saya nikmati. Jumpa dengan orang saya senyum. Foto Pak Ustadz. Nggak capek Ustadz. Apa yang dicapekkan? Hidup ini mesti dinikmati. Lalu kita suntuk, stres, depresi, tertekan. Rupanya kalau gila kita, kalau sakit kita, ada orang ngurus kita. Bahagiakan diri ibu. Bahagiakan. Aku bersyukur aku jadi hamba Allah. Aku bisa pengajian. Aku tinggal dekat jalan Kamboja. Sore Jumat aku bisa ngaji. Anak-anak aku bisa baca Quran di sini. Nanti anakku SMP aliyah ngapal Quran, tahfiz Quran. Ini siap nanti 27 kelas untuk SD. Ini yang non boarding. Siap nanti masjid, kita ngaji di masjid. Lapangannya luas. Ibu mau main takraw, mau main bola, bisa di lapangan. Apa yang perlu dipikirkan? Dunia ini besar. Dunia yang besar nih mau kita masukkan ke kepala kita. Pam, pecah pembuluh darah, stroke. Sehat, syukur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Apa kunci hidup tenang Pak Ustaz? Menerima ketetapan Allah, serahkan semua pada Allah. Tidak terlalu mengkhawatirkan yang apa yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang suka menjelek-jelekkan anaknya ke saudaranya? Bahkan saya sering dijelekkan ke saudara saya sendiri. Padahal saya selalu berusaha membuat dia bahagia. Apapun keinginannya, saya berusaha memenuhinya. Dan uang bulanan selalu saya kirim Ustaz. Akan tapi saya selalu jelek di matanya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apalah yang perlu dilakukan ya? Susah menceritakannya karena emak kalian masih hidup. Nanti setelah emak kalian meninggal, macam emakku meninggal, barulah kalian datang menjumpai saya dan bilang, Ustadz, kalau hiduplah makku itu lagi, ku biarkan dia bercakap 24 jam.
Kok hiduplah makku itu lagi Pak Ustadz. Biarlah aku dijelek-jelekkannya. Streaming dia menjelekkan aku di Instagram Pak Ustadz. Kok hidup makku itu lagi Pak Ustadz. Biarlah aku dijelekkannya di seluruh jalan Kamboja nih Pak Ustadz. Waktu itu penyesalan tak lagi bermakna. Nasi sudah jadi tai ayam. Selagi mak masih ada, senangkan dia. Kau ini memang anak kurang ngajar, anak tak berbakti, anak itu ini. Kunci menghadapi orang tua 3. Pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Bahagia. Itu jurus saya dengan orang tua saya. Saya menjaga mak saya dari 2008 sampai 2019. 11 tahun. Kunci saya menghadapi. Apa-apa kata dia, diam saya. Nampak saya udah berhenti, capek, tidur dia, saya pun tidur. Tak pernah saya lawan sekalipun. Dan saya tak menyesal. Saya tak pernah menyesal. Yang saya sesali, saya kurang membahagiakan dia. Saya terlalu sibuk ceramah, sehingga kurang. Kalaulah panjanglah umur dia, menengok anak-anak ini menghafal Quran, oh senangnya dia. Kalau panjanglah hidup dia sekarang menengok ibu-ibu di sini senang. Jadi kalau masih ada mak kalian mau ngamuk dia, merepet dia, nikmati saja. Nanti sampai masanya dia meninggal, kalian rindu mendengar repetnya, kalian rindu mendengar cakapnya. Akhirnya kalian pun bercakap ke Tuhan, ya Allah, hidupkanlah dia lagi, biarlah aku dijelek-jelekkannya. Dengan orang tua itu macam membaca Quran buruk. Macam mana Quran buruk? Mau dibaca tak terbaca karena udah dimakan rayap, titik banyak 3. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. 7 jurus menghadapi orang tua. Kalian balik libur mak, 7 jurus. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Jadi gimana? Diam. Sampai akhirnya dia hilang sendiri. Ketika sudah full bakti kita, disitulah kita merasa senang. Aku mau balik ke kampung. Tiap 6 bulan aku mau kenduri. Saya buatkan rumah. Tang, siap. 300 juta. Jadi. Sekarang jadi kantor Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Aku dulu waktu masih gadis, gelang punya ayahku, punya makku hilang. Pergi saya ke pasar Ramayana. Saya carikan gelang emas. Segini, segini, segini. Pound saya beli segini, harganya 27 juta, hanya buahnya saja. Balik, pasangkan sini, pasangkan sini, pasangkan sini. Cantik yang kau beli. Meninggal dia, saya buka di lemari itu, masih ada. Saya kumpul, saya bagi 2 warisan dengan adik saya. Aku bilang sama adik saya, yang jatah aku nih, aku mau buat masjid untuk mak. Itulah cikal bakal beli tanah Masjid Hajah Rohana. Buka-buka lemari, dapat duit, dapat emas. Saya kasih tiap bulan 10 juta. Saya belikan mobil CR-V 450. Saya panggil si putra, kau bawa emak ni berjalan, kemana dia mau? Pergi dia ke Medan, pergi dia ke Brastagi, pergi dia ke Danau Toba, pergi dia ke Samosir, pergi dia ke Sukahati dia. Makanya kalau ada orang mengadu ke saya, emak saya ni Pak Ustadz, saya tanya, apa yang udah kau kasih ke dia? Apa yang udah kau kasih ke dia? Rumah ku buatkan, emas ku kasihkan, mobil ku belikan. Itu pun aku menyesal sekarang. Kau apa yang udah kau kasih?
Makanya banyak orang kalau ngadukan emaknya ke saya, taubat deh, habis itu tak datang lagi. Entah apa yang udah dikasihnya ke emak. Kau gendong, apa kata Abdullah bin Umar? Kau gendong dia dari sini, kau bawa dia ke Makkah, ke Madinah, tawaf, sa'i, umrah, tak dapat menebus sekali teriakannya waktu melahirkan. Jadi kalau masih ada dia, bahagiakanlah dia. Kalian balik, tunjukkan kalian hafal Quran, tunjukkan kalian bisa baca kitab, tunjukkan kalian Ma'had Az-Zahra. Insya Allah senang hidup kalian, dijamin 100% senang hidup. Saya belum pernah menengok orang membahagiakan orang tua hidupnya susah, belum. Udah jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Setiap orang membahagiakan orang tuanya pasti bahagia 100%. Janji Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhutil walidain. Mudah-mudahan anak-anak ibu, anak-anak saya, santri-santri kita ini semuanya berbakti ke kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya jelaskan. Sudah keluar kartu kuning, habis waktu. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi mardana, jamaah kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah, sampaikan bacaan surat Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina, kepada almarhumah mak kami, almarhum ayah kami, atuk kami, nenek kami, guru-guru kami, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami. Allahumma aslih dzata bainina, ada saudara kami, jamaah kami yang bertengkar, lembutkan hatinya supaya berdamai ya Allah. Allahumma faqihhum fid din, anak-anak kami dalamkan ilmu agamanya. Wa'allimhumut ta'wil, ajarkan mereka pemahaman yang benar. Waj'alhum minal huffaz wal hafizat, jadikan mereka menjadi para penghafal Quran. Waqtim bis solihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.